Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib itu siapanya Nabi, bapak-bapak? Sahabatnya Nabi. Oh iya betul, Masya Allah. Terus siapanya Nabi lagi? Menantu, Masya Allah, betul. Terus siapanya Nabi? Abi Thalib. Abu Thalib bapaknya itu siapanya Nabi? Paman. Berarti Ali bin Abi Thalib ponakan apa sepupu? Anak paman. Berarti ponakan apa sepupu? Sepupu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan sebuah gambaran kehidupan yang dilalui oleh seorang insan. Beliau pernah menyampaikan begini kurang lebihnya. An-nasu niyam. Manusia itu ketika hidup di dunia ibaratnya seperti sedang tertidur dan bermimpi. Jangan pernah mimpi? Pernah ya? Pernah mimpi indah? Yang jawab pernah sedikit. Berarti yang lain mimpinya buruk apa gini? Pernah mimpi indah? Baik. Pernah mimpi indah kemudian terputus? Bangun, gitu ya. Lagi indah-indahnya malah bangun. Ketika jenengan bangun, ketika jemaah sekalian bangun dari mimpi indah itu, terus ngelihat jam masih waktunya tidur. Habis itu kita tidur lagi dengan harapan mimpinya nyambung, betul. Kenyataannya bisa nyambung apa tidak? Tidak, nggak bisa nyambung. Umumnya mimpinya situ sudah ganti ke judul yang lain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu sedang memberikan perumpamaan kehidupan kita di dunia. Kata beliau, an-nasu niyam. Kita itu hidup di dunia ibaratnya seperti sedang bermimpi. Tidur dan bermimpi. Fa idza matu intabahu. Kalau lagi mimpi itu terkadang tidak sadar, tidak ngeh kalau kita sedang bermimpi. Terlena dengan mimpi indah, terus ke bawah mimpi indah. Tapi kata beliau, fa'idha matu intabahu. Tuh, kalau orang sudah mati, sudah meninggal dunia, baru dia sadar bahwa ternyata dia itu seolah sedang bermimpi. Sebagaimana orang yang tertidur dan bermimpi, dia ingin bangun lagi, dia ingin tidur lagi dan nyambung ke mimpi yang sama. Sama mirip. Orang yang hidup di dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib, seperti orang yang sedang bermimpi. Nanti kalau sudah ajalnya tiba, itu ibaratnya sudah bangun tidur. Nah, ketika bangun di momen itu, dia baru sadar bahwa ternyata kehidupan yang sebelumnya itu sangat berharga. Sehingga di saat itu, sebagian mereka ada yang ingin kembali lagi ke kehidupan sebelumnya. Sebagaimana orang yang bermimpi bangun dari mimpinya, dia ingin kembali ke mimpi yang sama, bisa atau tidak? Tidak bisa. Begitulah gambaran kehidupan. Orang itu kalau sudah meninggal dunia, dia pengen bangkit lagi, dia pengen hidup lagi, dan pengen menjadi orang yang lebih baik. Tapi jawabannya bisa atau tidak? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Munafiqun, ketika Allah Tabaraka wa taala memerintahkan kita para hambanya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian
min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menjemput kalian. Kenapa? Kenapa kok Allah menekankan sebelum kematian menjemput kalian? Jawabannya karena ketika kematian sudah datang, akan ada orang yang berkata, ini di Al-Quran, Allah kabarkan, akan ada orang yang berkata, fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, ya Allah, aduhai kiranya engkau berkenan, tolong tunda barang sejenak kematianku ini. Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin, supaya saya bisa melakukan perintahmu tadi ya Allah, bersedekah, dan supaya aku bisa menjadi orang-orang yang soleh. Itu permintaan. Ibarat orang yang bangun dari mimpi, dia pengen kembali lagi ke mimpi yang sama. Mungkin ada teman yang bangunin, lagi enak-enaknya mimpi dibangunin. Habis itu dia mengatakan, tolong setelah ini jangan ganggu saya lagi, saya mau ngelanjutin mimpi. Tapi jawabannya, gak bisa dilanjutin. Orang yang meninggal dunia gak bisa. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah berikan penekanan. Dan Allah tidak akan menunda barang sejenak ajal seseorang ketika sudah datang. Dan itu jawaban dari permintaan orang yang meninggal dunia tadi. Maka jamaah sekalian kami hormati, di momen yang spesial ini, alangkah indahnya jika kita mengingat kembali bahwa kehidupan kita di dunia itu adalah kehidupan yang dituntut untuk banyak-banyak nyari bekal. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitung diri kalian sekarang. Coba hitung berapa banyak amalan yang sudah kita kerjakan dan berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Imbang apa jangan-jangan banyak dosanya. Ya. Kalau seandainya banyak dosanya, amalannya masih sedikit, maka selama kita masih hidup, belum terbangun dari mimpi, masih ada waktu untuk memperbaiki, masih ada waktu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang sadar bahwa kita sedang bermimpi dalam tanda kutip, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah tutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.